Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Indrianti. Saya Dini Rahmania. Kenalkan, nama saya Tatang. Di video kali ini, kami akan membahas materi tentang Indonesia pada masa pemerintahan Orde Baru. Happy watching! Era baru dalam pemerintahan dimulai setelah masa transisi yang singkat, yaitu antara tahun 1966 hingga 1968, ketika Jenderal Soeharto dipilih menjadi Presiden Republik Indonesia. Era pemerintahan pada masa Soeharto dikenal dengan Orde Baru, dengan konsep demokrasi Pancasila. Visi utama pemerintahan Orde Baru ini adalah untuk melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang 1945 secara murni dan konsekuen dalam setiap aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Dengan visi tersebut, Orde Baru memberikan harapan bagi rakyat Indonesia, terutama dalam perubahan-perubahan politik di Indonesia. Sebenarnya, antara Orde Lama dan Orde Baru sama-sama bersifat otoriter. Dalam perjalanan politik pemerintahan Orde Baru, kekuasaan presiden merupakan pusat dari seluruh proses politik di Indonesia. Lembaga kepresidenan adalah pengontrol utama lembaga-lembaga lain yang bersifat suprastruktur seperti MPR, DPR, DPA, BPK, dan MA, maupun infrastruktur seperti LSM, partai politik, dan sebagainya. Nah, Soeharto juga memiliki sejumlah legalitas yang tidak dimiliki oleh siapapun seperti pengemban Super Semar, Bapak Pembangunan, Mandataris MPR, dan Panglima Tertinggi ABRI. Berdasarkan kondisi tersebut, pelaksanaan demokrasi Pancasila masih jauh dari harapan, karena pelaksanaan nilai-nilai Pancasila secara murni dan konsekuen hanya dijadikan sebagai alat politik bagi penguasa. Kenyataan yang terjadi, pelaksanaan demokrasi Pancasila ini sama dengan kediktatoran. Kemudian dalam sistem pemerintahan Orde Baru juga dilakukan perampingan partai-partai politik sehingga hanya menjadi 3 partai saja. Yang pertama Partai Golongan Karya atau Golkar, kemudian Partai Persatuan Pembangunan atau P3, dan yang terakhir Partai Demokrasi Indonesia atau PDI. Dalam pelaksanaannya, Golkar selalu menjadi mayoritas tunggal yang selalu memenangkan pemilu pada masa Orde Baru. Ketidakpuasan apapun yang terjadi pada masa Orde Baru secepatnya diredam, seperti yang pernah kita baca atau yang pernah kita lihat di literatur sejarah. Rakyat tidak diberi kebebasan untuk mengkritik pemerintahan atau mengkritik presiden pada masa itu. Karena jika berani saja mengkritik presiden, itu bisa diberikan sanksi atau hukuman. Tidak seperti sekarang yang mana kita bebas mengutarakan pendapat, mengkritik kinerja presiden dan menteri-menteri lainnya. Nah, terdapat ciri pokok dari pemerintahan Orde Baru ini, yakni lembaga kepresidenan memegang kekuasaan yang sangat besar di Indonesia. Beberapa kelebihan Orde Baru yaitu 1. Mata uang naik, 2. Kesuksesan program keluarga berencana yang mengedepankan slogan 2 anak cukup, 3. Program pemberantasan buta huruf yang dilakukan di masyarakat dengan sukses sehingga tingkat pengangguran pun berkurang, 4. Di bidang swasembada pangan juga menemui kesuksesan sehingga negara dapat mencukupi kebutuhan pangan rakyat dan membuktikan bahwa Indonesia adalah negara agraris yang tidak perlu mengekspor untuk memenuhi kebutuhan pangan. 5. Sukses mencanangkan program rencana pembangunan 5 tahun Repelita. 6. Situasi keamanan di dalam negeri tetap stabil. Dan juga di sini ada kekurangan pemerintahan Orde Baru. 1. Berkembangnya praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme di pemerintah. 2. Pembangunan di Indonesia tidak merata di setiap daerah. Misalnya di Aceh dan Papua, tidak tersentuh pembangunan sehingga menimbulkan pemberontakan di kalangan masyarakat. Sehingga kesenjangan sosial di masyarakat juga meningkat. 3. Terjadinya pelanggaran hak asasi manusia terhadap masyarakat kalangan non-pribumi. 4. Kebebasan pers juga dikekang sebagai salah satu bentuk kebijakan politik pada masa Orde Baru. Hal itu tidak dialami oleh pada masa reformasi yang lebih bebas. 5.
Sistem birokrasi yang negatif semakin berkembang, dikenal dengan istilah asal bapak senang, yang diingat sampai sekarang, bahkan sulit dihapus dari kebiasaan. Oke, cukup sekian penjelasan mengenai Indonesia pada masa pemerintahan Orde Baru. Semoga bermanfaat.